Apa saja paradoks terbesar dari kebebasan? Saya pernah membaca sebuah cerita berjudul The Secretary Problem dalam sebuah buku mengenai computer science. Jadi The Secretary Problem ceritanya seperti ini. Kamu sedang mencari seorang sekretaris dan ada sejumlah kandidat yang harus diwawancarai satu persatu secara acak. Setelah setiap wawancara, kamu harus segera memutuskan untuk menerima si kandidat atau tidak. Jika kamu menolak si kandidat, maka kamu akan diberikan kandidat selanjutnya, tapi kamu tidak boleh lagi kembali ke kandidat sebelumnya. Tujuannya adalah memilih kandidat terbaik untuk menjadi sekretaris. Cara penyelesaian masalah ini menurut buku tersebut adalah dengan kamu mewawancarai sebagian dari kandidat tanpa mempekerjakan siapapun. Ini adalah fase pengamatan di mana kamu hanya mengumpulkan informasi tentang seberapa baik kandidat tersebut. Setelah fase pengamatan ini selesai, kamu mulai mempertimbangkan sisa kandidat yang belum diwawancarai. Kamu kemudian mempekerjakan kandidat pertama yang lebih baik daripada semua kandidat yang telah kamu wawancarai sebelumnya. Informasi atau data dari beberapa kandidat yang sudah diwawancara ini kemudian dibandingkan dengan seorang kandidat untuk mengetahui apakah kandidat tersebut lebih baik dengan kandidat yang sudah kita wawancara. Lalu apa hubungannya dengan kebebasan dan paradoksnya? Dalam cerita di atas, kita diberikan kebebasan untuk memilih sekretaris selanjutnya jika kita tidak suka dengan seorang kandidat. Tapi kebebasan ini justru akan membuat kita bingung. Kenapa? Karena terlalu banyak pilihan, dan bebas memilih justru membuat kita ragu dalam mengambil keputusan. Ini kemudian disebut dengan paradox of choice, di mana semakin banyak pilihan yang kita miliki, dan semakin bebas kita memilih, justru semakin sulit untuk kita mengambil keputusan. Ketika kita terus-menerus dihadapkan dengan pilihan baru, kita mungkin selalu merasa bahwa ada kandidat yang lebih baik yang belum kita temui, sehingga kita terus menunda keputusan, dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan untuk memilih kandidat terbaik yang sebenarnya sudah kita temui. Paradox of choice ini dibuktikan juga dalam penelitian mengenai dokter dan pasiennya. Diceritakan seorang dokter untuk melihat catatan medis seorang pasien yang mengalami sakit pinggul. Sebelumnya si pasien sudah diberikan berbagai obat untuk mengatasi rasa sakitnya. Namun semuanya tidak efektif. Dokter kemudian mempertimbangkan untuk melakukan operasi saja. Tapi operasi ini membutuhkan prosedur yang panjang dan juga belum pasti menyembuhkan si pasien. Lalu kemudian sang dokter diinfokan mengenai sebuah obat baru yang belum pernah dicoba si pasien. Dokter kemudian dilema antara operasi atau mencoba obat tersebut. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog dan melibatkan sejumlah dokter. Lalu bagaimana hasilnya? 47% dokter memilih untuk mencoba obat baru, dengan harapan bisa menyelamatkan pasien dari operasi. Namun situasi dipersulit lagi. Kali ini, beberapa dokter diberikan satu tambahan pilihan. Ada satu obat baru lagi yang belum dicoba. Jadi pilihannya yang awalnya antara operasi dan sebuah obat yang belum dicoba, menjadi operasi dan dua jenis obat yang belum dicoba. Ini seharusnya berita menggembirakan. Karena kali ini, ada dua pilihan obat atau dua pilihan non-bedah yang bisa dicoba. Perlu diingat, jika dokter awalnya agak ragu memilih operasi karena prosedurnya panjang dan juga belum pasti menyembuhkan si pasien. Namun justru hal yang aneh terjadi. Hanya 28% dokter yang memilih salah satu dari dua obat tersebut. Sedangkan mayoritas memilih operasi. Ini menunjukkan bahwa ketika dihadapkan dengan lebih banyak pilihan, bahkan pilihan yang baik, para dokter mengalami kebingungan dan justru memilih untuk operasi. Sebuah pilihan yang justru mereka hindari di awal. Jadi kebebasan untuk memilih lebih banyak pilihan justru malah membingungkan. Dengan demikian paradoks dari kebebasan itu adalah semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang memuaskan. Kebebasan yang seharusnya memberi kita kendali dan kesempatan lebih baik, justru bisa membuat kita kewalahan dan berujung pada keputusan yang kurang optimal. Kasus yang paling umum adalah kata terserah. Saat kamu mengajak pasanganmu makar dan dia mengatakan terserah, yang secara tidak langsung memberimu kebebasan, justru malah akan membuatmu bingung. Ini karena kebebasan yang diberikan tanpa batasan atau petunjuk justru membuat kita kebingungan dan ragu dalam mengambil keputusan. Saat pasanganmu mengatakan terserah,
Kamu diberikan kebebasan, tapi juga dihadapkan pada terlalu banyak pilihan yang bisa membuatmu merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Inilah kenapa kata terserah lebih sering berkonotasi negatif.